Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ketiga sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 7. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Judul renungan kita hari ini adalah Melalui Perselisihan Hidup, ditulis oleh Linda W. Rooks. Sahabat suara kasih, aku tidak senang sama suamiku. Di malam sebelumnya, waktu aku mulai berbicara tentang keinginan untuk mengirimkan surat-surat asuransi melalui pos, dia sama sekali tidak merespon. Aku terus mendorongnya dan waktu dia akhirnya menjawab, jawabannya tampak meremehkan, aku merasa tersinggung. Sisa malam itu, aku menyibukkan diri dengan membersihkan dapur, dan menghindar untuk menghabiskan waktu bersamanya. Saat pagi datang, masalah pun baru muncul dalam pekerjaannya. Suamiku perlu menyelesaikannya, dan aku tahu dia mau membicarakannya denganku, tapi aku masih merasa jengkel. Aku menyesap kopi, dan melihat cangkir cinta bertuliskan 1 Korintus 13 di tanganku. Mataku langsung tertuju pada frase yang tertulis di sampingnya yang berbunyi, kasih menanggung segala sesuatu. Aku tidak merasa begitu mengasihi, tapi aku tahu apa yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab, dan bahwa Tuhan tidak bertanya kepadaku bagaimana perasaanku,
Tuhan hanya memintaku untuk mengasihi. Dan cangkir kopiku menyampaikan bahwa kasih itu bertahan. Dengan kata lain, kita harus tetap mengasihi walaupun keadaannya sulit, bahkan waktu kita sedang tidak mau mengasihi. Jadi aku mendengarkan suamiku dan menjawab dengan sopan. Setelah kami menghabiskan beberapa waktu lamanya untuk membicarakan situasi pekerjaannya, aku menatap suamiku dan menghela napas. Aku masih belum bisa senang denganmu. Maaf, katanya. Aku merasa tidak enak badan tadi malam, dan dipenuhi dengan banyak pikiran. Aku pikir kamu memikirkan formulir asuransi kesehatan yang baru saja aku terima kemarin. Aku tidak tahu kalau kamu lagi bicara tentang asuransi perjalanan kita, lanjutnya. Sesaat mendengar penjelasannya, aku tiba-tiba menyadari bahwa kami mengalami kesalahpahaman. Tapi untungnya, Tuhan merobek potensi kehancuran dengan pengingat yang lembut. Kesalahpahaman kami bisa saja berlangsung lebih lama tanpa penyelesaian. Tapi cangkir kopiku mengingatkan apa arti cinta itu. Aku mengambil Alkitabku dan membaca 1 Korintus 13 lagi. Memikirkan tentang mengasihi suamiku dengan caranya Tuhan, bahkan saat aku merasa tersinggung. Dengan mengikuti perintah Tuhan dalam 1 Korintus 13, tentang bagaimana harusnya kita mengasihi. Bahkan saat konflik muncul, waktu kita bisa mengatasi kebingungan yang sering mengancam, untuk memisahkan pasangan selama konfrontasi dan pertengkaran. Waktu kita bersabar, kita menunggu untuk mendengar apa yang disampaikan orang lain tanpa menghakimi. Dengan bersikap baik dan lembut dengan kata-kata kita. Kita menunjukkan bahwa kita peduli, dan memberi orang lain keyakinan bahwa mereka didengarkan. Dengan bersukacita dalam kebenaran, kami bekerja sama sebagai tim untuk menemukan jawaban terbaik, daripada hanya bersikeras dengan cara kami sendiri. Bagian ayat ini juga memberitahu kita apa yang harus dihindari. Kalau kita sombong, angkuh atau egois saat mulai berselisih, kita akan menjauh daripada menemukan penyelesaian. Waktu kita marah atau mulai mengungkapkan kesalahan masa lalu, kita mengotori udara, membuat ketegangan semakin besar, dan membuat kesalahpahaman semakin berbahaya. Sahabat Suara Kasih, tetapi dengan melindungi hati satu sama lain, kami berharap menemukan resolusi, mempercayai motif satu sama lain, dan bertekun sampai kita mencapai pemahaman, kasih bisa memerintah dan rasa sakit bisa disembuhkan. Marilah kita renungkan, Tuhan bisa mengarahkan kita untuk melalui banyak perselisihan di hidup kita. Dan waktu kita mengikuti perintah yang Dia berikan kepada kita di dalam firman-Nya, Tuhan akan membantu kita untuk memulai hari ini dengan lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu.
Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.